Saya melihat adanya unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatar belakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari undang-undang ini dan hoax di media sosial. Jadi, kalau masih ada yang tidak puas dan menolak, silahkan diajukan uji materi ke MK. Setelah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan DPR dan pemerintah pada Senin 5 Oktober 2020, berbagai elemen masyarakat membuat pernyataan mosi tidak percaya. Pernyataan mosi tidak percaya itu bukan saja dialamatkan kepada DPR RI selaku perwakilan rakyat, namun juga turut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo yang merupakan kepala pemerintahan. Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja bahkan rasanya kian hari kian terus terjadi. Unjuk rasa menentang Undang-Undang Cipta Kerja ini telah berlangsung sejak 5 Oktober 2020 lalu hingga terakhir pada Jumat 17 Oktober 2020. Berbagai elemen mulai dari mahasiswa, buruh, Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, PA212 dan puluhan ormas lain mengepung Istana Negara. Mereka menyuarakan aksi menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dan turut mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perpu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Bahkan dalam aksi itu pun digadang-gadang akan menjurus pada pelengseran Presiden Joko Widodo. Pada Senin 12 Oktober 2020 lalu, beredar sebuah pesan berantai berisi ajakan untuk berdemo di Istana Merdeka Jakarta melalui aplikasi WhatsApp. Dalam pesan berantai itu tertulis pula sikap sejumlah organisasi masyarakat untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan dalam pesan berantai itu, ada pula yang mentargetkan hal tak main-main, yakni melengsarkan Joko Widodo dari kursi presiden. Isu pelengseran Jokowi juga terdengar saat masa PA212 melakukan unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Terlihat dari spanduk besar yang bertuliskan 7 tuntutan anak NKRI terkait Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker. Salah satu yang menjadi sorotan adalah meminta agar Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Menanggapi pernyataan dan desakan publik tersebut, anggota Komisi 1 DPR RI Majen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin angkat bicara. Ia menegaskan tak mungkin Jokowi bisa dilengsarkan dari kursi Presiden Republik Indonesia. Menurut TB Hasanuddin, mosi tidak percaya tidak cukup untuk melengsarkan Presiden Jokowi dari kursi orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Ia menilai mosi tidak percaya hanya berlaku bagi negara dengan sistem pemerintahan parlementer, berbeda dengan Indonesia yang menganut sistem presidensial. Tak hanya itu, faktor lain yang membuat Presiden Jokowi akan sulit dilengsarkan karena komposisi koalisi fraksi di DPR yang masih solid. Seperti diketahui, istilah mosi tidak percaya yang ada dalam politik Indonesia merupakan pernyataan adanya ketidakpercayaan dari DPR kepada pemerintah. Namun dalam hak-hak DPR pada pasal 77 ayat 1 Undang-Undang 27 tahun 2009 mengenai penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat, wakil rakyat itu bisa menyampaikan mosi tidak percaya. Namun demikian, koalisi partai politik pendukung pemerintah di parlemen lebih banyak ketimbang oposisi. Dari 9 partai politik yang duduk di Senayan, 6 partai diantaranya merupakan pendukung pemerintah. Adapun 6 partai di DPR pendukung pemerintahan Joko Widodo adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, P3, dan juga PKB. Sementara sisanya 3 partai politik yang menjadi oposisi adalah PKS, Demokrat, dan juga PAN. Dengan beberapa alasan dan juga pertimbangan itu, TB Hasanuddin menegaskan, tidak mungkin pemerintahan Joko Widodo yang dipilih rakyat secara sah kemudian dimakzulkan. Seperti diketahui, jagat media sosial sebelumnya dibuat heboh
Dengan beredarnya pesan berantai ajakan demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan digadang-gadang menjurus pelengseran Presiden Joko Widodo pada Selasa 13 Oktober 2020 lalu. Namun saat itu Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana pelengseran Presiden Joko Widodo adalah hoax. Menurut Nana, terkait rencana aksi demo tolak Omnibus Law yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, PA212 dan FPI beredar dua versi ajakan yang ada di media sosial. Ajakan yang benar adalah demo oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa atau GNPF Ulama, PA212 dan puluhan ormas lain dalam gabungan aliansi yang menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis atau ANAK NKRI. Berbagai tuntutan terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja yang berujung ricuh hingga target pelengseran Presiden Joko Widodo membuat orang nomor 1 di Indonesia itu tak tinggal diam. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Doni Gahral Adian menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri untuk menindak pelaku tindak pidana saat aksi unjuk rasa tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi saat menggelar rapat internal secara virtual membahas Undang-Undang Cipta Kerja dari Istana Kepresidenan Bogor pada 9 Oktober 2020 pagi. Doni menegaskan Presiden Joko Widodo juga turut memberikan perhatian khusus terkait kericuhan yang terjadi selama unjuk rasa. Dalam rapat tersebut, Presiden Joko Widodo juga memerintahkan para menterinya untuk lebih mengintensifkan lagi komunikasi publik terkait Undang-Undang Cipta Kerja. Para menteri terkait juga diminta terus mensosialisasikan isi Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus membantah berbagai hoaks yang beredar di media sosial. Presiden Joko Widodo juga tegas meminta 34 gubernur yang mengikuti rapat untuk satu suara mendukung Undang-Undang Cipta Kerja. Jokowi meyakinkan para gubernur bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang ramai diprotes buruh dan mahasiswa justru dibutuhkan untuk meningkatkan investasi dan lapangan pekerjaan. Banyak pula tuntutan dari demonstran agar Presiden Jokowi menerbitkan Perpu untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Namun hal itu dikatakannya tidak dibahas dalam rapat. Pemerintah hanya meminta masyarakat yang keberatan untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Buntut Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai polemik dari berbagai elemen masyarakat membuat tuntutan rakyat kian banyak. Isu Presiden Jokowi akan dilengserkan juga kian merebak. Mosi tak percaya dilontarkan, bentuk rasa tidak percaya pada pemerintahan. Sejumlah pihak lantas mengingat masa silam saat kerusuhan besar-besaran terjadi pada 1998 dan membuat Presiden Soeharto mundur dari jabatan. Bercermin pada kasus itu, akankah aksi unjuk rasa kali ini berakhir layaknya aksi demo 98 silam? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!